apa penyebab sehingga ada perbedaan harga yang cukup signifikan antara minyak di Indonesia dan minyak di Malaysia. Padahal kan katanya minyak di Malaysia punya Petronas itu kualitasnya lebih bagus daripada punya Pertamina Indonesia. Tapi kenapa harganya jauh lebih murah di Malaysia? Namun apa peran Petronas di Malaysia? Bangga sekali ya Petronas Malaysia adalah punya perusahaan Petronas. minyak nasional yang beroperasi secara mandiri. Menariknya, udah dikelola secara mandiri, perusahaan ini selalu untung. Ingat ya, selalu untung, bukan selalu rugi. Yang bikin kaget adalah keuntungan yang diperoleh Petronas akan digunakan langsung untuk mensubsidi harga bahan bakar dalam negeri sendiri. Wow, mengerikan ya ledakannya ya, apinya ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa bensin Malaysia murah, sedangkan di Indonesia mahal? Kenapa? Ya, kenapa? Ya, nanti kita akan temukan jawabannya ya dalam video ini, dalam konten ini. Makanya tonton sampai akhir. Dan juga apa penyebab sehingga ada perbedaan harga yang cukup signifikan antara minyak di Indonesia dan minyak di Malaysia. Padahal kan katanya minyak di Malaysia punya Petronas itu kualitasnya lebih bagus daripada punya Pertamina Indonesia. Tapi kenapa harganya jauh lebih murah di Malaysia? Oke, namun sebelum membahas itu saya ingin mengucapkan turut prihatin dengan apa yang terjadi di Malaysia sekarang, yaitu terbakarnya pipa gas Petronas. 112 orang luka-luka. Jadi Petronas di Malaysia yang akan saya bahas kali ini itu mengalami kebakaran karena pipa yang ada di dalam tanah itu bocor sehingga terjadi ledakan. Oke, seperti apa videonya? Berikutnya, saudara, pipa gas milik perusahaan minyak Petronas di Malaysia meledak pada Selasa pagi dan mengakibatkan kebakaran besar di Selangor, Malaysia. Wow, mengerikan ya ledakannya ya, apinya ya. Kobaran api terlihat membumbung tinggi dari lokasi ledakan di sekitar Putra Hicks berdekatan dengan Kuala Lumpur. Selangor ya. Tingginya kobaran api bahkan sampai terlihat dari jarak beberapa kilometer dan berlangsung selama beberapa jam. Sejumlah saksi mata mengaku merasakan getaran saat terjadinya ledakan. Sampai tinggi gitu ya ledakannya ya, apinya ya. Seperti bom. Tim pemadam kebakaran Malaysia bergegas mengungsikan sejumlah warga yang bermukim di sekitar lokasi kebakaran. Besarnya kebakaran ini mengakibatkan 49 rumah terdampak dan 112 orang terluka. 63 diantaranya dirawat di rumah sakit karena luka bakar dan kesulitan bernafas. Menurut pihak Petronas, kebakaran dipicu akibat salah satu jaringan pipa gas yang bocor. Untuk penyebab kebocoran ini masih dalam proses penyelidikan. Ya, berdasar info yang saya dapat ya, saya baca tuh komen-komen di bawah. Katanya, yang komen itu kalau tidak salah netizen Malaysia. Katanya penyebab bocornya pipa itu karena ada penggalian tanah di sekitar situ. Sehingga alat tajamnya itu, benda tajamnya mengenai pipa. Mungkin seperti itu kali ya. Dan juga berdasar komen-komen dari netizen Malaysia, api berhasil dipadamkan itu setelah 2 jam. Ya, lumayan singkat juga ya dengan kobaran sebesar itu, terjadi kebakaran sebesar itu bisa dipadamkan dengan waktu 12 jam. Dan saya turut prihatin kepada warga yang terdampak, yang mengalami luka-luka, yang saat ini dirawat di hospital atau rumah sakit. Semoga dikasih kesabaran dan segera dikasih kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan saya yakin pihak Petronas akan mengganti rugi dan menanggung segala kerugian yang dialami oleh warga, baik dari segi kesehatan dan tempat tinggalnya yang terbakar. Saya yakin pihak Petronas dan pemerintah Malaysia, kerajaan Malaysia akan memberikan ganti yang cukup kepada mereka. Oke, ini selesai. Kita lanjut kepada pembahasan utama, yaitu kenapa minyak di Malaysia lebih murah daripada minyak di Indonesia. Padahal
kualitasnya di sana lebih bagus, sementara di Indonesia kualitasnya tidak begitu bagus, tetapi harganya mahal, hampir 2 kali lipat dengan harga minyak di Malaysia. Oke, mari kita temukan jawabannya sekarang. Mari kita tonton videonya bersama-sama, dan kalau boleh tonton video ini hingga closing ya, hingga closing. Oke, terima kasih. Yuk. Ketika masalah bensin oplos-mengoplos viral, ada salah satu YouTuber otomotif yang bernama Ridwan Hanif sempat memposting foto ini di Instagramnya. Setelah melihat postingan itu, kita tidak langsung tertuju lagi dengan oplosan, melainkan dengan kualitas. Kita tahu kualitas bensin luar negeri, apalagi Petronas, terjamin kualitasnya. Dan iya, Petronas tentu aja lebih baik dalam segala hal jika dibandingkan bensin Pertamina. Mereka lebih bersih, lebih akurat, dan lainnya. Menariknya di sini adalah bensin mereka, iya lebih bersih, tapi selain bersih, mereka menjual bensin lebih murah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bensin berkualitas tinggi dijual dengan harga yang murah? Bagaimana Dan kenapa mungkin? harga bensin di Indonesia yang kualitasnya biasa aja bahkan cenderung keburuk malah mahal? Ditambah lagi, jika ngomongin perekonomian, Malaysia lebih maju dari Indonesia. Betul. UMR aja mereka lebih besar. Masa iya gaji lebih besar, bensinnya murah? Ini kan menyalahkan hukum semesta Konoha, iya kan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Menyalahkan hukum Hal semesta pertama yang Konoha. perlu kita pahami adalah produksi minyak mentah kedua negara ini. Indonesia sebenarnya memiliki cadangan minyak yang lebih besar Betul jika sekali, ingin luas sekali, dibandingkan dengan Malaysia. Namun, produksi minyak Indonesia terus menurun sejak tahun 95 akibat berbagai faktor, seperti penurunan investasi di sektor eksplorasi, birokrasi yang rumit, Betul. dan keterbatasan teknologi. Di sisi lain, Malaysia meskipun memiliki cadangan yang lebih kecil, tetapi mereka mampu mengelola sumber daya minyaknya dengan lebih efisien melalui perusahaan nasional mereka, yaitu Petronas. Dan ya, Petronas adalah salah satu perusahaan paling maju dan terkenal di dunia. Namun apa peran Petronas di Malaysia? Bangga sekali ya, Petronas Malaysia adalah punya perusahaan Petronas. minyak nasional yang beroperasi secara mandiri. Menariknya, udah dikelola secara mandiri, perusahaan ini selalu untung. Ingat ya, selalu untung, Selalu. bukan selalu rugi. Bukan selalu. Yang bikin kaget adalah Selalu. keuntungan yang diperoleh Petronas akan digunakan langsung untuk mensubsidi harga bahan bakar dalam negeri sendiri. Dengan adanya subsidi langsung dari Petronas, tentu aja harga BBM bisa terus ditekan sesuai dengan perkembangan ekonomi negara Malaysia. Ini jauh berbeda dengan keadaan di Indonesia. Di Indonesia, peran perusahaan minyak nasional yaitu Pertamina sangat berbeda. Maksudnya gimana? Jadi meskipun Pertamina juga mengelola minyak dan gas, namun sistem keuangannya tidak sefleksibel Petronas. Dan faktanya pendapatan dari sektor minyak Indonesia juga lebih banyak digunakan untuk kebutuhan lain, seperti pembangunan infrastruktur dan pembayaran utang negara. Jadi ya, mereka sudah terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri, yang berarti mereka tidak memiliki jadwal untuk memberikan subsidi secara langsung terhadap masyarakat Indonesia. Jangankan Pertaminanya, pemerintahnya aja beberapa tahun lalu sempat punya rencana untuk mengurangi subsidi minyak di Indonesia. Dan alasannya ingin mengurangi beban subsidi minyak dan akan dialihkan ke pendidikan dan kesehatan. Ya, visi misinya aja udah sangat berbeda. Kenapa visi misinya bisa berbeda? Padahal kita serumpun, seharusnya pemikirannya hampir sama. Ya. Jadi Kenapa? diketahui sejauh ini fokus Malaysia sebenarnya cukup berbeda dengan Indonesia. Malaysia fokus pada pertumbuhan, yang berarti subsidi adalah prioritas di sini. Sedangkan di Indonesia, kalian tahu apa itu. Kemudian hal lain yang bisa Korupsi. bikin bensin Malaysia murah tentu aja pajak. Karena ada subsidi secara langsung untuk BBM, maka pajak yang dikenakan juga tidak terlalu besar. Sedangkan di Indonesia, pajak BBM-nya berlapis. Maksudnya gimana? Jadi di Indonesia, harga BBM juga dikenakan berbagai jenis pajak, termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan cukai yang ditentukan oleh berbagai daerah. Dengan pajak ini, tentu aja langsung membuat harga BBM di Indonesia lebih mahal jika dibandingkan Malaysia yang memiliki pajak lebih rendah pada bahan bakar. Kemudian selain itu, kilang minyak juga berperan penting dalam menentukan harga BBM. Jadi, kilang minyak adalah fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi berbagai produk BBM seperti bensin, solar, aftur, dan LPG. Dengan efisiensi kilang minyak, tentu aja hal ini langsung memainkan peran besar dalam menentukan harga bahan bakar. Karena semakin efisien kilang, maka akan semakin rendah biaya produksi BBM.
Namun jika kita ingin bandingkan antara Indonesia dan Malaysia, kilang minyak di Malaysia sebenarnya jauh lebih modern dan efisien daripada kilang minyak di Indonesia. Kenapa bisa? Jadi di Indonesia sampai saat ini memiliki 6 kilang minyak utama yang dioperasikan Pertamina. Yang pertama kilang Dumai yang ada di Riau, kedua kilang Pelaju yang ada di Sumatera Selatan, ketiga kilang Balikpapan yang ada di Kalimantan Timur, lalu ada kilang Cilacap yang ada di Jawa Tengah, kemudian ada kilang Balongan di Jawa Timur, dan ada Banyak kilang juga Kasim kilangnya di ya. Papua Barat. Saya baru tahu. Ya, Indonesia memiliki beberapa kilang minyak yang sangat besar. Kalau besar begitu, di mana tidak efisien kilang minyak Indonesia? Jadi masalah utama yang dihadapi oleh kilang-kilang Indonesia adalah usia yang sudah tua, yang mana sebagian besar kilang minyak di Indonesia sudah dibangun pada era 1970-an hingga 1980-an. Dengan perubahan yang minor aja dan pembaharuan yang tidak begitu masif, teknologinya tentu aja sudah ketinggalan. Waduh, Terus gimana kalau teknologinya ya? ketinggalan? Tentu aja hal ini memiliki dampak lainnya, misalnya rendahnya tingkat konversi minyak mentah. Maksudnya gimana? Jika konversinya rendah, berarti banyak minyak mentah yang tidak bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti bensin dan solar. Selain itu, dengan teknologi yang ketinggalan zaman, konsumsi energinya juga akan lebih tinggi. Kenapa bisa? Ya karena kilang-kilang tua akan membutuhkan lebih banyak energi untuk beroperasi. Sebagai perbandingan, TV tahun 2000-an awal sama TV terbaru saat ini, di besar yang sama, konsumsi listriknya lebih hemat TV terbaru dibandingkan TV yang lama. Itulah pentingnya update teknologi. Dan untuk membuktikan betapa tidak efisiennya kilang di Indonesia, kita bisa melihat skornya. Jadi tingkat efisiensi kilang akan diukur dalam Nelson Complexity Index atau NCI. KPI-nya adalah semakin tinggi skornya maka akan semakin canggih dan efisien kilang tersebut. Dan sayangnya kilang-kilang di Indonesia rata-rata memiliki NCI di bawah 6, sedangkan standar global untuk kilang modern adalah di atas 10. Sedangkan di Malaysia hanya memiliki 4 kilang. Kilang Melaka, Kilang Kertih, Kilang Port Dickson, dan Kilang Pangeran atau PIC. Dan dari semua kilang tersebut, PIC adalah yang paling canggih dan berperan besar dalam meningkatkan efisiensi produksi BBM di Malaysia. Kenapa bisa sangat canggih? Ya karena kilang ini dibangun oleh Petronas dengan investasi sekitar 27 miliar US dollar dan mulai beroperasi pada tahun 2019. Jadinya iya, teknologinya sangat terbaru. Dengan teknologi baru tentu aja tingkat konversinya tinggi dan efisiensi energinya juga lebih baik. Dengan hal tersebut, biaya produksinya pun pada akhirnya akan lebih rendah. Jika biaya produksinya lebih rendah, tentu aja harga jualnya juga bisa rendah juga. Intinya, efisiensi berperan penting di sini. Dan hal ini juga menjelaskan kenapa bensin mereka bisa jauh lebih bersih, ya karena kilang mereka lebih canggih. Tapi bukan itu aja yang bikin harga bensin di Indonesia lebih mahal. Karena ada satu hal yang mungkin tidak bisa dikendalikan juga oleh Malaysia jika kondisi ini terjadi di Malaysia, yaitu populasi. Indonesia memiliki populasi sebesar 270 juta manusia, sedangkan Malaysia cuma 35 jutaan aja. Terlebih lagi jika kita ngomongin kendaraan, populasi kendaraan di Indonesia menurut data tahun 2023 ada sebanyak 150 juta kendaraan, dan di Malaysia ada sekitar 30 juta kendaraan. Dengan perbedaan yang signifikan ini, kalau ngomongin subsidi, sebenarnya subsidi pemerintah Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia. Gimana nggak besar? Jika dilihat dari data yang ada, konsumsi BBM di Indonesia sebesar 1,5 juta barel per harinya, sedangkan di Malaysia hanya 600.000 barel per hari. Dengan adanya permintaan BBM yang tinggi dan persediaan minyak yang juga cukup terbatas, Indonesia harus mengimpor BBM dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan dioplos. Dan kalau impor tentu aja harganya lebih mahal. Udah harus impor, harus disubsidi juga. Double pengeluarannya, lebih baik dioplos. Iya kan? Sedangkan di Malaysia, dengan jumlah konsumsi BBM seharinya yang masih normal-normal aja, mereka masih bisa mandiri dalam hal produksi dan konsumsi BBM. Mungkin selama ini kita kesal dengan keadaan seperti ini, tapi kita lupa satu hal, populasi merubah semuanya. Bukan hal yang mudah untuk mengatur dan mensejahterakan 270 juta jiwa, dan ya, itu adalah hal yang sangat-sangat sulit. Namun apakah tidak mungkin Indonesia sejahtera kalau populasinya banyak? Jawabannya mungkin aja bisa, asalkan kejujuran di nomor satu kan. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang jujur. Itulah alasannya kenapa harga bensin di Indonesia mahal. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, itu dia ya, sudah dipaparkan secara detail mengapa bensin di Indonesia jauh lebih mahal dibanding
bensin di Malaysia. Pertamina versus Petronas. Ya. Kualitas produk Petronas tentu jauh lebih berkualitas, tetapi harganya jauh lebih murah. Sementara Pertamina, ya udah kualitasnya seperti itu, mahal pula harganya. Belum lagi dioplos. Ya, aduh. Memang banyak beberapa faktor yang membuat bensin di Indonesia ini, minyak di Indonesia ini mahal kalau dibanding dengan minyak di Malaysia. Tadi bagus juga pertanyaan yang dimunculkan oleh si admin channel itu ya. Kita ini serumpun, tetapi mengapa punya pemikiran yang berbeda, terutama soal perminyakan ini. Beberapa faktor yang sempat saya tulis yang menyebabkan harga minyak di Indonesia dan Malaysia ini berbeda, diantaranya adalah subsidi. Yang mana Petronas dapat mensubsidi minyak ini secara langsung. Jadi mereka itu lebih fleksibel karena tidak begitu intens intervensi pemerintah kepada perusahaan ini mungkin kali ya. Sementara kalau di Indonesia subsidi juga ada, tetapi duit yang didapat oleh Pertamina ini digunakan untuk hal-hal lain juga. Jadi tidak fokus pada soal perminyakan saja. Jadi tidak bisa fokus pada subsidi saja, subsidi minyak saja, tapi juga dipakai untuk keperluan-keperluan yang lain. Kemudian yang kedua adalah pajak, yang mana tadi dijelaskan bahwa pajak perminyakan di Indonesia ini memang berlapis-lapis. Itulah salah satu penyebab kenapa harga minyak di Indonesia ini mahal. Kemudian yang ketiga dari segi teknologi, yang mana teknologi yang dipakai Pertamina ini kurang canggih atau kurang update, sehingga konversi minyak mentah ke minyak siap pakai ini kurang atau kurang maksimal, sehingga jumlah produksinya juga tidak banyak ya. Kalau dibandingkan dengan Petronas yang menggunakan teknologi canggih dan terbarukan, membuat hasil produksi melimpah dan biaya produksi minim. Tidak sebanyak biaya produksi yang dihabiskan oleh Pertamina karena alat yang kurang canggih. Nah, itu dia 3 faktor yang sempat saya tulis. Sebetulnya tadi ada beberapa ya, tetapi saya sempat menulis 3 faktor saja yang membuat harga minyak di Indonesia ini mahal, meskipun kualitasnya tidak sebagus punya Petronas, punya Malaysia. Petronas udah kualitasnya bagus, berkualitas, udah terjamin kualitasnya ya, murah lagi. Di Indonesia sudah kualitasnya seperti itu, ditambah lagi ada yang dioplos, mahal lagi, bisa separuh tuh harganya. Kalau tidak salah untuk RON 95 ya, untuk Pertamax di Malaysia itu sekitar dijual 7.000, kalau di Indonesia sekitar 12 atau 13.000 ya. Hampir separuhnya kan perbedaannya. Tetapi kualitasnya itu masih lebih bagus yang punya Malaysia. Yang Malaysia itu kalau tidak salah paling rendah RON 95. Sementara di Indonesia itu RON 92. Dan RON 92 itu harganya saja sudah 12 atau 13.000. Sementara di Malaysia itu kurang lebih 7 ribuan. Ya, lumayan tinggi perbedaan harganya. Begitu juga perbedaan kualitas minyaknya. Oke, apa-apapun, semoga ini menjadi koreksi bagi Pertamina Indonesia, bagi pemerintah Indonesia untuk menjaga kualitas dan harga minyak di Indonesia. Ya. Dan semoga kasus kemarin yang viral sejagat raya Indonesia tidak terulang lagi. Ya. Minyak dioplos menjadi Pertamax, RON 90 atau Pertalite dioplos menjadi Pertamax, menjadi RON 92. Aduh, yang bikin rakyat Indonesia sakit hati ya. Dan semoga saja itu pelakunya dihukum mati ya, karena kemarin itu ada wacana untuk memberikan hukuman mati kepada si pelaku itu. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.